Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Talenta Putri Kesya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Santa Elizabeth Semarang. Jadi di video ini saya hendak membahas mengenai akupresur pada pasien kanker. Jadi sebelumnya apa sih kanker itu? Ya, kanker adalah penyakit yang dimana sel-sel jaringan yang ada pada tubuh ini mengalami ketidaknormalan atau bersifat abnormal yang tubuhnya itu tidak teratur. Jadi sel ini akan terus membelah diri dan menyerang jaringan, kemudian masuk ke darah dan masuk ke organ-organ penting lainnya yang mengakibatkan biasanya timbul rasanya nyeri, kemudian penurunan berat badan dan lain sebagainya. Biasanya pada pasien kanker ini juga terapi-terapi lain itu juga dapat menyebabkan terjadinya nyeri, kemudian mual muntah, dan adanya penurunan berat badan dan lain. Jadi akupresur adalah teknik pemijatan pada titik-titik akupuntur atau penekanan pada titik-titik akupuntur. Biasanya teknik ini itu dilakukan untuk pengobatan paliatif, juga dapat mengatasi kecemasan, kemudian bisa mengatasi rasa nyeri yang dirasakan pada pasien kanker, kemudian dapat mengatasi akibat efek samping dari kemoterapi yaitu mual muntah, dan dapat mengatasi efek dari radiologi yaitu adanya nyeri, muntah, penurunan berat badan dan lain sebagainya. Jadi di titik-titik akupresur ini ada 4 titik yang dapat dilakukan pada pasien kanker. Yang pertama itu ada LI 4 atau titik usus besar 4. Kemudian yang kedua itu ada titik bintang atau biasanya dikenal dengan mata ketiga, itu letaknya di sini. Kemudian yang ketiga itu ada titik PC6 atau titik perikardium 6, dan yang terakhir itu ada titik ST36 atau titik lambung 36 atau stomak ya. Gimana sih langkah-langkah melakukan teknik akupresur ini? Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana tekniknya dan letaknya itu di mana. Nanti saya akan mencantumkan gambarnya, nanti teman-teman bisa melihatnya dan dapat mempraktekannya di rumah. Biasanya setiap teknik ini dilakukan selama 1 menit, dan dalam 1 menit itu biasanya kita melakukannya tekanannya sebanyak 30 kali seperti itu. Jadi 30 kali, istirahat, diulangi lagi 30 kali seperti itu. Ya, mari kita praktekkan. Yang pertama itu ada titik LI 4 atau titik usus besar 4, itu terletak pada antara telunjuk dan ibu jari. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, jadi titiknya itu ada di antara ibu jari dan telunjuk. Jadi ini kan membentuk V ya. Di tengah-tengahnya ini adalah titik LI 4. Nanti bisa dilakukan selama 1 menit dengan cara ditekan-tekan seperti ini sebanyak 30 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Jadi suka-suka ya mau ditekan-tekan seperti itu atau diputar 1, 2 seperti itu. Jadi penekanannya itu juga sesuai dengan yang dirasakan oleh diri sendiri ya. Jika tekanannya dirasa cukup, bisa dilakukan tekanannya segitu saja, atau misalkan dirasa kurang bisa ditambahkan tekanannya. Jika terlalu kesakitan bisa dikurangi tekanannya. Nah, di titik LI 4 atau usus besar 4 ini bertujuan untuk sakit kepala, radang, kemudian pandangan mata berkurang, nyeri, dan susah tidur. Biasanya jika Anda merasakan susah tidur, itu juga dapat dipraktekannya dengan menekan titik LI 4 atau usus besar 4.
Jika merasakan nyeri akibat nyeri kanker itu juga bisa dilakukan. Kemudian dirasa dengan matanya berkurang itu bisa juga diterapi dengan cara menekan titik LI4 ini. Kemudian yang kedua itu adalah titik Yin Tang. Bagaimana sih titik Yin Tang? Ya seperti ini gambarnya. Yin Tang atau yang biasa dikenal dengan mata ketiga itu letaknya di antara dua alis. Jadi di antara dua alis ini, di tengah-tengahnya sini adalah titik Yin Tang. Di sini titik Yin Tang, seperti tadi juga dilakukan selama 1 menit dan dalam 30 kali. Mari kita lakukan. Jadi melakukannya bisa ditekan-tekan atau diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Tujuan dari titik Yin Tang ini itu biasanya bertujuan untuk mengatasi migrain, susah tidur juga bisa diatasi dengan menekan titik Yin Tang ini atau mata ketiga. Kemudian juga dapat mengurangi rasa cemas. Mekanismenya biasanya titik ini itu menstimulasi pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan oksigen pada tubuh. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada titik PC atau perikardium. Ya, biasanya yang kita lakukan untuk pasien kanker itu yang kita tekan itu adalah PC6 atau perikardium 6. Nah, lokasinya di mana sih PC6 ini? Seperti ini. Titik PC6 itu berada di bawah telapak tangan. Ini kan karena menggunakan jam tangan, saya mempraktekkan di sebelah sini saja. Ini ada telapak tangan. Nah, letaknya itu ada di 3 jari di bawah telapak tangan, atau biasa dikenal juga jaraknya itu 2 cun. 2 cun dari telapak tangan. Jadi letaknya di tengah-tengah. Di sini bisa ditekan menggunakan jempol. Seperti ini. Ini penekanannya juga sama, dilakukan sebanyak 1 menit. Kita mulai dengan gerakan memutar sebanyak 30 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Ya, dalam penekanan ini diusahakan tangannya membuka, jangan mengepal. Kemudian penekanannya itu seperti tadi sebanyak 1 menit. Titik PC6 atau perikardium 6 ini itu dilakukan bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi mual muntah yang dirasakan pada pasien kanker. Biasanya pasien kanker ini juga mengalami mual muntah, apalagi pasien yang mengalami kemoterapi. Bisa dilakukan sebelum kemoterapi agar mencegah terjadinya mual muntah, dan dapat dilakukan setelah kemoterapi seperti itu. Akupresur pada PC6 ini bisa dilakukan dengan cara itu menekan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Perlakuannya tetap sama, menggunakan ukuran dengan 3 jari atau 2 cun. Di setiap pemijatan akupresur itu diusahakan penekanannya itu sesuai dengan yang dirasakan kita. Jika kurang bisa ditambah, jika terasa kekencangan atau terasa sakit itu bisa dikurangi.
Kemudian penekanannya itu bisa dengan lembut menggunakan jempol, telunjuk, atau jari tengah. Kemudian yang selanjutnya itu ada titik ST36 atau stomach 36 atau lambung 36. Ya, titik lambung 36 ini berada di bawah tempurung lutut atau di bawah lutut sebanyak 3 cun atau 4 jari. Letaknya seperti apa? Seperti pada gambar di sini. Jadi itu letak dari ST36. Tujuan pada ST36 ini itu untuk mengatasi sakit kepala, kemudian meningkatkan imunitas, kemudian stamina dan mual muntah. Kemudian pada titik ST36 ini juga dapat meningkatkan kualitas makannya. Jadi untuk nafsu makan yang kurang bisa dilakukan penekanan pada titik akupresur ST36 ini. Kemudian titik ST36 ini juga dapat mengatasi adanya hipertensi atau darah tinggi, kemudian bisa mengatasi sembelit juga. Seperti apa sih? Di mana sih letaknya ST36 ini? Saya akan menunjukkannya. Jadi letak ST36 itu terletak di bawah lutut, 4 jari di bawah lutut atau di 3 letaknya, kemudian berada di antara tulang rawan dan tulang kering, itu berada di sini letaknya. Nah, di sini itu bisa dilakukan penekanan sebanyak 30 kali atau selama 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi sudah saya contohkan ya titik ST36 itu di mana, dan sudah saya tunjukkan gambarnya itu, titiknya itu di mana, di sebelah mana, dan seperti apa. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akupresur itu yaitu dalam melakukan akupresur diusahakan menggunakan ukurannya itu menggunakan tangan sendiri ya, karena tangan setiap orang berbeda-beda dan tidak dapat dipraktekkan kepada individu lainnya. Jadi misalkan saya melakukan pada diri saya sendiri, jadi saya bisa mengukurnya pada diri saya sendiri, tidak bisa melakukan pada ke teman saya karena ukuran tangannya yang berbeda juga. Jadi hitungannya itu biasanya jempol ini itu 1 cun, telunjuk juga 1 cun, kemudian telunjuk dan jari tengah itu hitungannya 1,5 cun, kemudian 3 jari ini hitungannya 2 cun, dan ditambah kelingking itu hitungannya sama dengan 3 cun. Jadi dalam penghitungan akupresur bisa mengaplikasikannya seperti itu, tapi jika susah nanti bisa 3 jari itu, tapi ini hitungannya berarti 2 cun. Kemudian dalam melakukan akupresur juga penekanannya antara satu orang dengan yang lainnya itu juga tidak bisa disamakan, karena penekanannya itu dapat dirasakan sendiri. Jadi jika kurang bisa ditambah, jika dirasa terlalu keras itu bisa dikurangi. Sekian penjelasan dari teknik akupresur yang dapat saya jelaskan untuk pasien kanker. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.